Pada kesempatan hari ini saya akan membahas video cara kirim data sensor dari ESP32 ke Firebase, lalu ditampilkan ke ini aplikasi Android. Jadi videonya nanti akan dibagi dua ya. Ada yang untuk kirim data dulu dari sensor ini ke Firebase ini, lalu dari Firebase ini datanya akan ditarik ke ini aplikasi Android ini. Kita coba lihat dulu di sini. Mana ini? Nah, ini datanya akan sama. Di sini 71, 70 berubah juga dong. Kita coba tambah ya suhunya. Kita tambah sampai habis gasnya. Nah, dia sudah naik 27,40, 60 ya. Ini masih panas berarti. Oke. Kita langsung saja mulai videonya. Pertama yang akan kita lakukan yaitu ini ke Firebase dulu. Firebase ini dua, salah satunya yang boleh. Firebase Google Mobile and Web Apps Development. Kita lanjut, bisa pilih ini mulai atau pilih ini konsol ya. Tapi terlebih dahulu kita harus login dulu ya, login. Pilih mulai. Kalau kita pilih mulai atau konsol sama saja yang akan tampil bagian itu atau ini. Lalu kita pilih ini, get started with a Firebase project. Pilih ini. Baru masukkan nama projectnya, suhu ruangan. Kebetulan di sini saya menggunakan email khusus, jadi kita harus pilih ininya, email ith.ac.id, baru pilih down. Kalau yang pakai Gmail umum, enggak muncul ininya. Lalu kita centang saja bagian sini, baru pilih continue. Lalu di sini kita bisa enable bagian sininya. Kalau saya matikan saja ya di sini. Lalu create project. Nah, kita tunggu sampai beberapa saat. Oke, sudah finishing up ya, sudah sedikit lagi. Lalu pilih continue di sini. Jadi Firebase ini kita bisa hubungkan ke beberapa, bisa ke iOS ya, Android, ini web. Jadi kalian bisa pilih, klik salah satunya di sini, lalu ikuti caranya. Kalau nanti yang akan saya praktekkan di video ini pakai app Inventor ya. Jadi bukan salah satu dari sini. Ada juga Unity di sini. Dia punya dua metode ya. Ada Spark Plan yang gratis, ini no cost ya. Ada juga ini yang berbayar, Blast Plan. Pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, terserah dari kalian. Karena kita hanya mau coba praktek, jadi kita ini saja yang Spark Plan saja. Selanjutnya di sini kita mau di sini ada beberapa ya. Di sini kita di sini nanti database-nya, data-datanya akan muncul di sini. Kita buat dulu create database. Oke, kita ganti real time database location, kita ganti Indonesia. Oh ini kita pakai Singapura saja yang dekat-dekat. Jadi ada untuk bagian Amerika dan sekitarnya, Eropa dan sekitarnya, ini Asia dan sekitarnya. Kebetulan Singapura yang mewakili. Next, kalian bisa pilih bebas apapun di sini, bisa pilih juga ini, bisa pilih ini. Kita pilih yang ini saja ya, terserah bebas sebenarnya. Lalu pilih enable di sini. Sudah ada ya. Jadi data-data dari sensor kita nanti itu akan muncul di sini. Lalu selanjutnya kita mau koneksikan dia ke ESP32 kita. Caranya itu kita pilih build lagi di sini, build baru authentication. Oke, authentication kita pilih ini get started. Lalu ini ada beberapa metode autentikasi, kalian bisa pilih bebas. Mau pakai Facebook, yang suka main Facebook, ini yang suka main Twitter, tiap malam main Twitter bisa pakai juga ini Twitter. Kalau saya pakai ini saja anonymous ya, jadi tidak perlu login. Lalu pilih enable di bagian sini, anonymous, lalu enable anonim ya, baru save. Ya sudah enable. Selanjutnya kita balik lagi ke bagian atas sini.
Di bagian sini project overview ada Grigis ini. Klik di sini lalu pilih project setting di sini web API KI. Ini nanti yang akan kita ambil ke codingan ini kita nanti di SP32 sama app inventornya. Ini tidak akan muncul kalau kita tidak aktifkan tadi di bagian sini authentication. Kita langsung buka saja programnya, itu sudah ada juga yang saya siapkan sebenarnya. Ini saya copy saja. Ini dia lumayan agak pendek. Di sini ada library ya, library wifi DHT. Kalau DHT itu library-nya ini bagian sini ya, library manager. Tulis saja di sini DHT 22 atau DHT library sensor. Library banyak juga ya. Ini DHT library sensor, baru ini Firebase ESP client yang ini. Firebase. Adapun kalau masih bingung ya, ada beberapa cara tambah library, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bisa lihat di bagian pojok kanan atas ini. Firebase yang ini Firebase 32 client ya, yang ini by Mobis versi terbaru ini ya, 4.4.14. Adapun kalau yang pakai Arduino versi 1 kan ini versi 2, bisa lewat sini ya, tambah library-nya lewat mana lagi sini, sketch library ini di bagian sini, atau ini kalau saya klik ini yang akan muncul. Di sini saya buat define, di sini ada 4 define di sini. Define ini sama dengan apa ya istilahnya? Kita memberikan nama. Contoh, kalau seumpama saya tidak pakai define SSID di sini, jadi mesti saya isi di sini nama SSID-nya. Kebetulan WiFi saya namanya ini Ipone. Sandinya itu ayo join 1 ya. Ini tadi IPK-nya kita bisa ambil di bagian sini. Ini tadi salin, lalu buka lagi kembali Arduino-nya, kita pastekan di sini. Terus yang tadi ini database URL-nya bisa ambil dari sini, real time database. Oke, lalu kita copy bagian sini. Lalu kita buka kembali Arduino-nya tadi, paste bagian sini. Oke, sudah ya. Selanjutnya ini DHT-nya, ini pin-nya ya. Kebetulan di sini saya pakai ESP32 pada GPIO 15. Terus saja pakai ini DHT22 ya. Jadi kita ambil sampel nanti data dari sensor DHT22. Terus di sini ada Firebase data. Ini nanti datanya akan tersimpan di sini. Terus ini tadi yang autentifikasinya sama konfigurasinya. Di sini ada saya pakai juga serial begin di sini dengan baud rate 115.200. Ini tadi kita panggil di sini Wi-Fi-nya, nama SSID-nya sama password-nya. Bisa tidak pakai begini, bisa langsung saja diisi bagian sini. Terus nanti ada muncul serial ini menghubungkan ke Wi-Fi. Ini dia kalau tidak connect ke Wi-Fi yang muncul itu akan muncul ini ya. Kalau dia tidak connect ke Wi-Fi. Terus ini juga. Ini tadi dia memanggil API key sama database URL ya, dia akan konfigurasi di bagian sini. Terus ada di sini kalau dia sudah terhubung ke Firebase akan muncul tulisan ini terhubung ke Firebase. Ini yang mendeteksinya terhubung ke Wi-Fi sekaligus dia terhubung ke Firebase. Ada hati begin di sini sama Firebase begin ya. Kita masuk di void loop. Jadi tadi void setup ini dia cuma hanya sekali dijalankan ya. Kalau void loop ini yang akan berulang-ulang. Jadi ini dia membaca nilai kelembapan, dia simpan pada variabel H, nilai suhu yang Celsius dia simpan di bagian ini, variabel T tipe datanya float, lalu suhu yang untuk Fahrenheit di sini. Adapun yang ini tadi kalau dia sensornya tidak terpasang dengan benar atau ada yang salah pasang dalam wiringnya atau kabelnya, akan muncul status ini. Terus ini nanti yang akan muncul nilai kelembapan H. Lalu di sini data yang akan dikirim ke Firebase yaitu ini dia dalam sini. Kalau kita mau ambil data dari Firebase berarti di sini get. Jadi kalau mengirim set di sini kita ganti saja di sini jadi DHT22, ganti juga di sini DHT22. Coba nilai underscore suhu kelembaban
Jadi dia akan tersimpan nanti di dalam folder ini. Nilai suhu ini sama kelembapan akan tersimpan di sini. Folder ini terus, ini nanti data yang akan ditarik dari sini. Ini untuk suhu, ini untuk kelembaban. Oke, kita coba colok ininya ya. Ini dia sudah dicolok ya. Apa tadi namanya? ESP32 menggunakan sensor DHT22. Adapun untuk konfigurasi kabelnya bisa dong nonton video yang di atas sini ya. Jadi selain sensor DHT22 bisa pakai sensor lain bebas. Di sini tadi pinnya pin 15 ya. Berarti pin 15 yang ini. Yang di sini D15. Oke, kita coba kirim. Kita upload coba. Sudah terbaca sebelumnya, ini sudah ada ya, ESP32 dev modul COM7. Oke, kita bagaimana caranya nih ya supaya datanya kelihatan semua. Kita perkecil saja ininya, kita upload saja dulu. Oke, sudah down compile. Jadi proses ini lumayan, biasanya agak sebentar ya. Tapi ini tergantung dari komputer masing-masing. Ada yang lebih cepat lagi. Tapi kalau komputer saya ini lumayan agak standar ya. Jadi agak bisa dibilang cepat, bisa dibilang lambat juga. Oke, sudah down compile. Kita coba lihat dulu di serial monitornya. Nah, ini sudah muncul nilai suhunya. Ini kenapa bisa muncul? Karena hotspot saya sudah aktif ya. Nah, ini saya restart ya. Nah, ini sudah ada terhubung ke Firebase ya. Oke, kita stop dulu sebentar. Yang tadi menghubungkan ke WiFi, terhubung ke iPhone dengan IP sekian ya. Terhubung ke Firebase juga, berarti sudah berhasil di bagian sini. Nah, ini dia datanya sudah muncul. Kita coba lihat di Firebase-nya. Oh, belum ada muncul ya. Kita coba pilih rules di sini. Kita ubah ini rules-nya jadi true aja. Terus saja. Terus. True. Sini true juga. Untuk read dia true, untuk write juga dia true. Kita publish coba. Ini terus publish dismiss. Kita kembalikan coba. Dia loading. Ini sudah muncul DHT22 sesuai dengan folder yang ada di sini tadi ya. Geser dulu ininya. Ini berarti di dalam ini folder ini akan ada nih nilai suhu sama kelembapan. Nah, itu ada. Kita coba lihat lagi apakah nilainya sama. Mana ini 72 sama ini suhu 26,40. Oke, selanjutnya apalagi kita coba panasi. Kita geser ininya, geser dikit. Nah, ini jadi kalau dia berwarna begini berarti dia ada update-nya, ada perubahan data. Nah, ini coba geser ini sedikit, dia kan suhunya tetap ya 26,40. Oke, kita bakar sampai habis gasnya. Nah, suhunya akan naik kan, kelembapannya juga naik 99,9. Oke ya, gitu naik jadi 30 itu nih. Jadi itu dia cara kirim data dari sensor DHT22 menggunakan ESP32 ke Firebase ini. Adapun nanti kode programnya akan saya sertakan di deskripsi. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau request bahas video seputar sensor-sensor, aktuator dan microcontroller, ada juga saran ya, bisa komen. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kita lanjut nanti video cara ambil data dari Firebase ini ke aplikasi mobile. Lalu kita akan buat video juga cara kirim data dari aplikasi Android ke Firebase ini lalu ke ESP32 ini. Kalau sudah tidak ada mau ditanyakan, saya akhiri video kali ini.
Terima kasih.